Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Kita berjumpa kembali pada kesempatan ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan pujian dan syukur, hormat kepadamu. Engkau yang memberikan kami kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk ada pada hari ini, dan kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman itu adalah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Karena itu tolonglah kami Tuhan, dalam ketidakmampuan kami, tidak mengertian kami. Engkau menganugerahkan Roh Kudus bekerja dalam kami, sehingga apa yang kami dengar, kami baca dan kami dengar, dapat kami pahami dan tentu kami menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan bekerja dalam kami luar biasa, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan dalam menyampaikan firman kebenaran, nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan dalam pekerjaan ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan membaca Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Nah, di dalam Alkitab diberi judul hal pengajaran yang sesat. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian, pembuat kejahatan. Demikianlah kita telah membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 7 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Matius 7 ayat 15 sampai 23 ini adalah perenungan Gereja Masih Injili di Minahasa dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 Januari tahun 2024. Firman Tuhan yang kita baca tadi adalah bagian dari khotbah di bukit. Ini adalah pengajaran langsung dari Tuhan Yesus. Dia mengajar di atas bukit. Dan bagian pengajaran ini kalau kita baca judulnya adalah tentang hal pengajaran yang sesat. Tuhan Yesus berbicara tentang nabi palsu. Nabi ini kita tahu dia berbicara atas nama Allah atau dia berkata-kata sesuai kehendak Allah. Itu nabi. Tapi kalau nabi palsu berarti kebalikannya. Ia berbicara seolah-olah atas kehendak Allah atau atas nama Allah. Nah, di sini dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu seperti menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, domba itu hewan yang penurut. Tetapi serigala suka menerkam, siap menerkam. Dan di sini dikatakan serigala yang buas. Jadi mereka adalah nabi palsu yang menyamar, yang tujuannya bukan untuk
membawa orang kepada kebenaran. Dan tidak tahukah kamu bahwa penyesat-penyesat ini atau bisa disebut nabi-nabi palsu ini ada dan bisa datang kepada kita, dan tujuannya untuk mempengaruhi supaya setiap orang itu jatuh atau jauh daripada Tuhan, menjauhkan atau melepaskan diri daripada Tuhan. Artinya, nabi-nabi palsu ini mereka tidak ingin kita itu hidup di dalam kebenaran dan dalam kehendak daripada Allah. Mereka ingin kita hidup seperti mereka, membangun hidup seperti mereka. Dan nabi-nabi palsu ini tidak jauh daripada kita. Berarti ada di sekeliling kita. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kita harus waspada. Mengapa kita harus waspada? Dan Tuhan Yesus mengatakan di ayat pertama, atau ayat 15 ini, ayat 15, waspadalah. Berarti itu merupakan tanda awas, peringatan. Mengapa kita harus waspada? Karena kita tidak dapat membedakan mana yang benar atau yang asli dan mana yang tidak benar. Nah, itu tadi yang dikatakan mereka menyamar seperti domba. Kelihatannya mereka benar, tetapi mereka adalah serigala yang buas. Mereka tidak benar, tetapi siap menerkam, siap memangsa kita. Karena mereka menampakkan diri seperti benar, dan kita akan bingung untuk tahu mana yang benar dari yang tidak benar. Itulah sebabnya harus selalu waspada, harus selalu mawas diri. Sebab, ini alasan kedua, kita tidak tahu kapan mereka memperdaya kita, memperdaya dirimu. Dan kita tidak tahu kapan mereka memerangkap kita masuk dalam perangkapnya. Maka itulah sebabnya Tuhan Yesus datang di dalam dunia ini untuk memberikan pengajaran demi kepentingan kita, dan pengajaran yang Yesus bawa itu tentang kebenaran. Sehingga kebenaran yang dibawa oleh Tuhan Yesus ini menjadi patokan kita, menjadi dasar kita untuk bisa tahu itu kebenaran. Dan kita bisa tahu serta mengerti mana kebenaran yang sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Nah, jika kita melihat itu benar, sesuatu itu benar, atau apa yang mereka ajarkan sebagai nabi palsu ini, kita bisa melihat apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka bawa itu seperti benar, tetapi belum tentu benar. Hanya seperti benar, tetapi belum tentu itu adalah sebuah kebenaran. Itulah sebabnya kita harus menguji kebenaran itu. Maka Tuhan Yesus berkata, kembali lagi, waspadalah, hati-hatilah. Jangan sampai kita terjebak karena mereka ini licik dan memiliki tujuan yang tidak membangun iman seseorang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita tahu bahwa kita ini sementara berhadapan dengan nabi palsu yang siap menerkam dan menjadikan kita mangsa yang akan dimakannya, ditelannya. Maka ayat 16 mau berkata kepada kita bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi lihat hasil dari hidup mereka. Apakah sesuai dengan firman Allah atau sebaliknya? Atau apakah yang mereka ucapkan itu, yang mereka katakan, yang mereka beritakan itu mereka lakukan dan ada buah-buah dari apa yang mereka ajarkan atau sebaliknya. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata waspadalah, karena sesungguhnya ada
nabi-nabi palsu yang siap menerkam, maka Tuhan Yesus juga memberikan tuntunan supaya lihat hasil, yaitu buah yang mereka hasilkan. Sehingga dari situ kita mengenal bahwa mereka ini bukan nabi sesungguhnya, bahwa mereka ini bukan pengajar kebenaran, tetapi mereka adalah nabi palsu. Nah, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Karena ayat 17 bilang, setiap pohon yang baik itu pasti menghasilkan buah yang baik. Jadi pohon yang baik, buahnya baik. Tetapi pohon yang tidak baik, buahnya tentu tidak baik. Jadi buah, kita melihat buah. Tidak mungkin, diulang lagi dalam ayat 18, tidak mungkin pohon yang tidak baik itu menghasilkan pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Itu ayat 17 dan 18. Supaya kita menguji pengajaran yang diarahkan kepada kita, yang kita dengar, yang disampaikan kepada kita, sehingga kita tidak mudah untuk terperangkap dalam pengajaran nabi-nabi palsu dan kita menjadi sesat di dalamnya. Nah, arti dari ayatnya yang tadi bahwa kita harus melihat buah dan kita harus menguji kebenaran itu, artinya kita harus lihat hasil dari hidup setiap mereka, apakah sesuai dengan firman Allah atau sebaliknya. Karena setiap firman Allah itu selalu membawa setiap orang untuk melakukan kebenaran. Setiap orang yang memperkatakan kebenaran itu, maka kebenaran itulah yang dihasilkan. Jadi kalau orang itu berkata kebenaran tetapi dia tidak hidup dalam kebenaran, berarti pengajar itu atau nabi itu palsu. Sehingga kita harus menjauhi orang itu karena kita akan dibawa dalam kesesatan. Nah, setiap orang yang berkata kebenaran, yang mengajar tentang kebenaran, tapi tidak menghasilkan kebenaran, itu adalah palsu. Jadi untuk mengetahui apakah ini adalah pengajar kebenaran, kita pertama melihat buahnya, yang kedua kita juga harus hidup dalam kebenaran, tahu kebenaran daripada firman Tuhan. Dan kebenaran itu patokannya adalah dari Tuhan Yesus, karena Ia adalah kebenaran itu sendiri. Kita telah melihat dalam ayat 16, 17, 18, dan 19. Ayat 16, 17, 18, dan 19. Nah, ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, ayat 19 ini kesejajarannya ada di Matius 3 ayat 8 sampai 10. Kita buka Matius 3. Ayatnya yang ke-8. Matius 3 ayat 8 sampai 10. Ayat 8 dan 10. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ayatnya yang 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi resiko dari seseorang yang tidak menghasilkan buah, maka kapak itu sudah tersedia dan pohon itu yang tidak menghasilkan buah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi setiap orang yang tidak menghasilkan buah dari kebenaran, itu pada akhirnya akan ditebang dan dibuang ke dalam api, dibakar. Karena bicara di sini adalah api. Jadi siapa saja yang menyampaikan atau membawa berita kebenaran, tapi mereka tidak hidup dalam kebenaran dan tujuannya untuk menjatuhkan atau menjauhkan seorang dari sang kebenaran itu, maka pada akhirnya ia akan dibuang dan dibakar di dalam api yang kekal. Jadi ayat 19 mau
menyampaikan kepada kita bahwa harus terjadi pertobatan. Harus ada pertobatan dari sebuah kehidupan yang tidak benar, supaya tidak ada pohon yang dipotong, ditebang, lalu dibuang ke dalam api dibakar. Buah dari sebuah pengajaran itu adalah apakah tindakan mereka sesuai enggak dengan firman Allah. Artinya ketika mereka memberitakan tentang kebenaran, itulah juga yang dilakukan. Nah, jelas kalau kita melihat bahwa mereka yang mengajar tentang firman Allah, lalu tidak ada buah-buah yang dihasilkan dari pengajaran itu, maka kita tidak harus mengikutinya, karena kita sementara menjadi tujuan untuk disesatkan. Karena nabi-nabi palsu tujuannya adalah untuk menyesatkan orang dari kebenaran Kristus, kebenaran yang sesungguhnya. Dan buah ini adalah kehendak Bapa. Sehingga kalau kita membaca ayat 19, setiap pohon yang ayat 20, hasil dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Itu kita bisa baca dalam Yohanes pasal 15, ayatnya yang ke-6. Tentang buah. Yohanes 15 ayat 6. Tentang buah dan pohon yang dicampakkan di dalam api lalu dibakar. Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi yang tidak tinggal dalam Tuhan Yesus, dia tidak pernah akan menghasilkan buah. Maka nabi palsu itu tidak tinggal dalam Kristus, karena mereka tidak menghasilkan buah. Dan akan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Tetapi yang menghasilkan buah, dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, mengatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita baca lagi ayat 4 dalam Yohanes 15. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi nabi-nabi palsu ini yang membawa ajaran-ajaran yang sesat, berarti mereka itu tidak tinggal di dalam Tuhan. Sebab kalau tinggal dalam Tuhan, tujuannya tidak menyesatkan orang. Kalau dia tinggal dalam Tuhan, dia akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan itu akan membawa kesaksian dan memuliakan nama Tuhan. Nah, dalam ayat 21, kita membaca ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 21. Penjelasannya begini. Setiap orang itu bisa saja berseru-seru dalam nama Tuhan. Tuhan, Tuhan. Bisa berdoa dalam nama Tuhan. Bisa memuji dalam nama Tuhan. Bisa bersyukur dalam nama Tuhan. Lalu merasa diri sudah dikenal Tuhan. Dan merasa diri akan hidup dengan Tuhan. Tapi yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau,
Tidak dilakukan, tapi berseru-seru dalam nama Tuhan dan seterusnya. Yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki adalah di dalam ayat 21 ini adalah setiap orang itu harus memanggil nama Tuhan karena ia mengenal Tuhan. Setiap orang itu berseru kepada Tuhan karena ia mengasihi Tuhan. Setiap orang itu memanggil nama Tuhan karena ia taat kepada Tuhan. Karena ia mau mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Itu yang Tuhan mau. Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang disebutkan tadi, tapi dia tidak mengenal Tuhan, tapi merasa mengenal Tuhan, merasa bisa akan hidup dengan Tuhan. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Jadi kalau cuma berseru-seru saja kepada Tuhan, lalu berpikir akan masuk dalam kerajaan Tuhan, kerajaan sorga, tidak akan terjadi. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga, dialah yang akan masuk di dalam kerajaan sorga. Karena dia mengenal Allah, mengenal Yesus. Dan melakukan firman dan kehendaknya. Itulah yang benar. Kalau hanya berhenti di berseru-seru memanggil nama Tuhan, lalu tidak melakukan kehendak Bapa di surga, tidak boleh berharap, jangan berharap untuk dia bisa hidup bersama dengan Tuhan. Maka tadi dikatakan bahwa kalau kita mengenal Allah, kita mengasihi Allah, kita taat kepada Allah, kita mau mengikuti Allah, maka dialah yang akan hidup dengan Tuhan Allah dalam kerajaan sorga. Itu diulangi lagi. Tetapi setiap orang yang hanya berseru memanggil namaku, lalu tidak mengenal Allah dan firman Allah, maka Tuhan tidak mengenal dia. Dia hanya sebatas berseru, memanggil nama Tuhan, tapi tidak mengenal Allah dan tidak melakukan firman-Nya, maka Allah tidak mengenal dia. Karena yang Allah suka ialah setiap orang itu berpaut kepada Allah, dan setiap orang itu ada di dalam Allah. Tinggal di dalamku, kata Yohanes 15. Tinggal di dalamku, terhubung dengan aku, dengan Yesus, dan pasti orang yang tinggal di dalam Tuhan dan hidup dalam kebenaran dan melakukan kehendak-Nya, pasti ia akan menghasilkan buah dari hidupnya dan ia dapat dan bisa memasyurkan nama Tuhan dan pada akhirnya ia akan tinggal dan hidup bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Maka ayat 22 ayat 22 menjelaskan begini, akan ada suatu masa di mana orang-orang mengandalkan atau mengutamakan perbuatan-perbuatan besar yang mereka lakukan demi memasyurkan namanya sendiri. Dan menganggap itu sebagai suatu prestasi dan suatu kemuliaan bagi dirinya sendiri, sebab bisa melakukannya bagi banyak orang. Yang dimaksudkan di sini adalah pada hari terakhir, ayat 22, banyak orang yang berseru dalam namaku. Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Jadi ini menunjuk kepada hamba Tuhan yang melayani, yang berpikir bahwa dia telah melayani Tuhan, dia telah melakukan segala sesuatu, mengusir setan, ada mujizat, dan itu dilihat sebagai sebuah popularitas. Dia melakukannya untuk sebuah prestasi dan kepentingan diri sendiri, untuk memuliakan dirinya sendiri.
Dan dia bisa melakukan bagi banyak orang dan orang-orang terpesona karena itu, tapi tidak ada Tuhan di dalam pelayanannya. Sebab yang dia cari bukan memuliakan Tuhan, bukan tujuan memasyurkan nama Tuhan, tetapi semua itu dianggap sebagai suatu kebanggaan dalam hidupnya. Dan ia menyangka bahwa ketika melakukan semua itu, dia sudah melakukan sesuatu yang besar bagi Tuhan. Tetapi sesungguhnya yang terjadi, ia memuliakan dirinya sendiri dan Tuhan Allah tidak ada di sana. Ini bisa dikatakan satu kontradiksi, satu keadaan yang bertentangan, karena pada ayat 23 mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi dari ayat 22 sampai ayat 23, akhirnya adalah sebuah kontradiksi, sesuatu yang bertentangan, merasa diri sudah melayani Tuhan, tetapi pada akhirnya ditolak dan dibuang oleh Tuhan karena Tuhan tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah. Tuhan berterus terang, aku tidak pernah mengenal, aku tidak pernah mengakui kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ternyata perbuatan demikian disebut pembuat kejahatan. Sungguh sangat mengerikan, karena ketika sudah bangga dengan pelayanan, pada akhirnya ditolak oleh Tuhan dan disebut sebagai pembuat kejahatan. Tidak dikenal, lalu kemudian dibuang. Nah, kalimat pembuat kejahatan di sini diartikan karena tidak menuruti perintah atau hukum. Pembuat kejahatan berarti karena tidak menuruti perintah atau hukum, atau tidak melakukan kehendaknya, atau tidak menghasilkan buah. Sebab yang dikehendaki oleh Allah adalah melakukan kehendaknya. Yang diinginkan oleh Allah adalah menghasilkan buah. Yang dimaui oleh Allah adalah seorang yang melayani Tuhan itu, dia juga punya hubungan yang dia bangun dengan Tuhan. Dia melayani Tuhan secara pribadi, ada hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayatnya yang ke-23 ini Tuhan menunjuk pada suatu hari. Nah, pada waktu itulah, suatu hari itu yang disebut pada waktu itulah, yaitu hari yang dimaksudkan adalah hari penghakiman, yang diistilahkan dengan pada hari itu atau pada waktu itulah. Pada hari penghakiman itulah aku, Tuhan, akan berterus terang kepada mereka yang mengatakan, aku sudah berbuat mujizat, sudah mengusir setan dan sebagainya. Pada hari penghakiman, Tuhan Allah akan berdiri sebagai yang punya kuasa untuk melaksanakan kuasanya, mengadili orang-orang yang dalam masa hidupnya melayani Tuhan, atau yang melakukan aktivitas pelayanan, ya, yang disebut hamba-hamba Tuhan. Bisa kita pendeta yang memberi diri untuk pekerjaan Tuhan. Salah satu contoh adalah pendeta. Namun dalam pelayanan itu sebenarnya kita tidak melakukannya bagi Tuhan, tetapi untuk kepentingan diri sendiri. Nah, itu yang dimaksudkan di ayat 22 sampai dengan 23. Pada akhirnya setiap apa yang kita lakukan dalam dunia ini akan ada pada pengadilan Allah. Pada suatu hari yang disebut hari penghakiman. Dan secara khusus sebagai seorang yang melayani Tuhan, kita akan dihadapkan pada
penghakiman apa yang telah kita lakukan dalam pelayanan. Apakah kita mencari hormat untuk diri sendiri, atau supaya dalam pelayanan itu kita pendeta atau siapa saja yang masuk dalam pelayanan, guru agama, diaken, penatua, apakah kita sebenarnya hanya mencari hormat untuk diri kita sendiri, atau sekedar kita dalam pelayanan mengeruk keuntungan untuk diri kita sendiri, membangun kekayaan untuk diri kita sendiri secara lahiriah. Yang tampak adalah kita melayani Tuhan, kita sibuk sana sibuk sini mengurus jemaat Tuhan, mengurus orang-orang yang dipercayakan kepada kita untuk dilayani, padahal Tuhan sendiri tidak melihat pelayanan itu sebagai sebuah pelayanan. Kita melihat itu sebagai sebuah pelayanan, padahal kita sementara membangun kehormatan diri kita sendiri. Dan Tuhan tidak melihat itu sebagai pelayanan, maka Dia berkata sebagai hakim, "Aku tidak mengenal kamu." Padahal kita telah melayani Tuhan. Kita merasa kita telah melayani Tuhan dengan segenap hidup kita. Maka kalimat firman ini sangat mengerikan adalah, "Enyahlah daripadaku. Aku ini mau berterus terang kepada mereka, kepada kita. Aku tidak pernah mengenal kamu, padahal kita sudah sedang sementara dan telah melayani Tuhan." Tapi Tuhan bilang, "Aku berterus terang kepadamu, kepada kamu semua, kepada mereka, kepada kita, bahwa aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah, menjauhlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Ternyata kalau kita tidak menurut aturan dan kehendak Tuhan, itu kita bisa dikategorikan sebagai pembuat kejahatan. Walaupun kita tidak merasa bahwa kita melakukan kejahatan, tapi di mata Tuhan itu sebuah kejahatan di mata Tuhan. Kita merasa baik-baik saja, sibuk sana sini melayani. Dan itu bukan sebuah kejahatan, itu sebuah kebaikan, itu pelayanan. Tapi justru di situ kita tidak mengasihi Allah, karena kita tidak melakukan kehendak-Nya. Nah, pelayanan adalah milik Allah, dan semua kemuliaan, kehormatan diarahkan untuk Allah dan dibangun dalam kasih Allah, bukan mencari kepentingan, kemasyhuran, kemuliaan bagi diri kita sendiri. Kita sering merasa bahwa kita sudah melayani Tuhan, berjeri lelah untuk Tuhan, maka kita pantas untuk mendapatkan kehormatan, kemuliaan, dan semua itu harus dihargai dan dinilai. Tetapi firman ini berbicara bahwa bukan apa yang kita mau lakukan dalam rangka nama kita dimasyhurkan, tapi apa buah yang dihasilkan dari hidup kita yang mengenal Allah. Apa hasil daripada hidup kita yang melayani Tuhan? Apakah kita semakin mengenal Dia, semakin terhisap dengan Dia, semakin melekat dengan Dia, atau tidak ada apa-apa yang kita hasilkan, tapi justru kita merasa kita sudah melayani Tuhan dengan sangat hebat di hadapan umat-umat yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hadapan Tuhan Allah, walaupun kita beragama Kristen, kita bilang kita melayani Tuhan, tapi kalau kita tetap hidup di dalam dosa dan tidak menghasilkan buah, kita akan tetap dihakimi Allah. Dan tadi seperti pohon yang tidak menghasilkan buah akan dibuang ke dalam api kekal. Kapak sudah tersedia dan siap untuk ditebang dan dibuang, dibakar ke dalam api. Itu untuk pelayan Tuhan. Apalagi untuk setiap orang yang disebut sebagai jemaat Tuhan. Kita semua perlu meninggalkan segala yang jahat, perlu ada dalam pertobatan, menyerukan nama Tuhan, tapi kita hidup dalam pertobatan. Kita melakukan kehendak-Nya, itu yang disukai oleh Tuhan Allah. Jadi ketika kita kembali di ayat 15 bagian awal,
Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Itu mengajar kepada kita bahwa ada pengajaran-pengajaran yang masuk akan kita terima, itu kita perlu waspada. Di luar kita, yang datang orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan Allah, tapi mereka disebut nabi-nabi palsu yang tujuannya menyesatkan dan menyamar seperti domba, seperti orang benar, tetapi sebenarnya mereka siap menerkam dan memangsa. Itu yang datang dari luar diri kita. Itu poin pertama. Tapi yang kedua adalah di bagian ayat 22 dan sampai ke 23, kita juga harus waspada dengan diri kita sendiri. Waspada dengan diri kita sendiri dan menilai ulang pelayanan yang kita kerjakan, menilai kembali kehidupan kita sebagai orang percaya yang dipakai Tuhan dalam pelayanan. Apakah pelayanan kita ini menghasilkan buah? Atau justru dalam pelayanan itu, justru kita mau nama kita yang dipermuliakan sehingga orang harus mengagumi kita, bukan lagi mengagumi Tuhan yang menjadi kepala gereja atau yang punya pelayanan. Jadi 2 garis besar di sini yang diajarkan oleh Yesus ketika ia berkhotbah di bukit adalah kewaspadaan tentang sesuatu yang akan masuk dalam pikiran dan hati kita, tetapi juga kewaspadaan kepada diri kita sendiri, apa yang kita bangun dalam pelayanan, itu perlu waspada. Jangan-jangan kita ini menyembah diri sendiri dan bukan memasyurkan nama Tuhan. Dan ujung-ujungnya adalah harus ada pertobatan, harus ada menilai kembali apa yang akan kita terima dari luar, menilai kembali apa yang sudah kita bangun dari dalam. Yang terakhir adalah kesimpulannya, kalau kita di luar Tuhan, kita tidak akan menghasilkan buah. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, terhubung benar dengan Tuhan, mengenal Tuhan, kita akan menghasilkan buah yang banyak. Dan di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah firman Tuhan ini akan memberkati kita sekalian dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menghasilkan buah bagi kemasyuran nama Tuhan Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada kesempatan ini. Berkati kami Tuhan, lawati kami supaya kami benar-benar hidup sesuai dengan firman Allah dan kami terus mewaspadai diri dalam pengajaran-pengajaran palsu oleh nabi-nabi palsu yang mengarahkan kepada kesesatan. Tetapi justru dengan pengenalan yang benar akan Tuhan dalam hidup kami tahu mana yang tidak benar dan mana yang benar, dan kami hidup dalam kebenaran Kristus, dan terus mewaspadai apa dan siapa diri kami yang memberi diri sebagai hamba-hamba Tuhan, mengoreksi diri kami dan pelayanan yang kami kerjakan, sehingga semua yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami sungguh bermakna untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Engkau yang menjadi Tuhan atas diri kami dan bukan kami yang menjadi Tuhan atas diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, segala hormat dan kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin.